Episode 106, Pembantaian. Aku akan menjadi kakakmu. Bagaimana menurutmu? Fai Hung tersenyum penuh kasih pada gadis kecil ini saat dia melihat keadaan tubuh mungilnya yang menyedihkan. Tetapi mereka mengatakan kepadaku bahwa aku harus bekerja untuk membayar hutang orang tuaku. Selain itu, mereka mengatakan kepadaku bahwa tidak ada yang menginginkanku karena aku tidak berguna. Wan Yin berbicara dengan sedih ketika dia ingat bahwa dia harus melakukan banyak hal di sini. Dia berbalik untuk melihat semua orang di sekitar mereka dan rasa takut kembali padanya. Fai Hung hanya bisa tersenyum lembut saat hatinya sakit mendengar ini. Wan Yin sepertinya baru berusia sekitar 9 tahun dan dia sudah menderita hal-hal ini. Jangan khawatir, kau tidak perlu melakukan semua itu lagi. Aku akan selalu menjagamu dan kau akan memilikiku sebagai kakakmu. Kita akan menjadi keluarga. Apakah kau suka itu? Fai Hung mengambil tangan kecilnya, menggerakkan jarinya di atas luka dan bekas luka di atasnya. Iya kakak. Huan Ying tersenyum bahagia saat matanya mulai menangis. Tidak ada yang berbicara dengannya dengan penuh kasih sejak orang tuanya meninggal dan dia tidak lagi memiliki keluarga. Dia telah bekerja keras selama yang dia ingat, berusaha mendapatkan cukup makanan untuk dimakan setidaknya sekali sehari dan memiliki tempat di gubuk kecil untuk tidur. Dia tidak pernah mengeluh, selalu patuh dan tahan dengan segala macam pelecehan, baik fisik maupun internal, sambil melakukan segalanya untuk memenuhi kewajibannya. Saat dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, matanya tertutup dan dia pingsan. Fai Hung bertindak cepat dan memegangi tubuhnya untuk mencegah kepalanya membentur tanah. Hah? Ini adalah... Fai Hung membuka matanya dengan kaget ketika dia memeriksa denyut nadi Wan Yin. Dia segera mengirim kekuatan dewanya untuk menstabilkan tubuh gadis yang terbaring tak sadarkan diri di lengannya. Dia pingsan lagi seperti biasa. Seorang pemuda tertawa ketika melihat Wan Yin pingsan. Fai Hung berdiri sambil memegang Wan Yin di tangannya dan kemudian berbalik. Semua orang memperhatikan bahwa matanya acuh tak acuh dan kemudian dingin. Yudan mengambil langkah maju dengan tubuhnya yang tidak terlalu sakit setelah beristirahat sebentar. Anak muda, aku tidak tahu dari keluarga manakah berasal, tetapi lebih baik kau pergi dari sini. Dan kami tidak akan melanjutkan masalah ini meskipun kau menyakiti salah satu dari kami. Yudan berbicara dengan hati-hati, tidak tahu apakah Fai Hung memiliki dukungan yang kuat di belakangnya. Fai Hung mencemooh mendengar komentar orang ini. Fai Hung telah melihat banyak orang seperti itu. Ketika mereka menemukan sesuatu, mereka harus berhati-hati untuk tidak menendang plat besi. Pergilah dan tinggalkan gadis itu di sini. Dia milik kami sebagai pelayan keluarga Yu. Jadi dia harus memenuhi kewajibannya sampai dia bisa melunasi hutang orang tuanya. Ucap Yudan sambil menatap Wan Yin. Aku akan membawanya pergi. Kalian hanyalah orang bodoh yang mengambil keuntungan dari seorang gadis kecil. Kalian hanyalah sampah. Fai Hung menatap sabar setiap pemuda yang ada di sekitarnya. Yudan marah dan tidak peduli siapa Fai Hung lagi. Para pemuda lainnya juga marah dengan pemuda ini saat mereka memegang senjata mereka. Tangkap dia dan ambil gadis itu darinya. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan ramuan tingkat tinggi. Yudan berteriak dengan keras. Dia tidak akan membiarkan Fai Hung melarikan diri dan mengambil gadis itu. Dia tidak akan membiarkan seorang anak kecil menampar wajah keluarga Yu-nya. Mereka semua mengepung Fai Hung beberapa meter darinya. Mata mereka tajam dan penuh kebencian. Kebencian di dalam hati Fai Hung yang perlahan mereda sebelum ini, tetapi dinyalakan kembali. Dan kali ini sudah melampaui batas. Matanya menjadi dingin dan tegas. Kemarahan di dalam dirinya meledak lagi saat dia melihat semua pemuda berlari ke arahnya.
Sesaat kemudian, Fei Hung melepaskan auranya dan membuat mereka semua terkapar. Dia lalu mengendalikan pedangnya dan membantai mereka semua menjadi kabut darah. Setelah itu, Fei Hung pergi dari sana sambil menggendong Huan Yin dalam pelukannya, terbang di atas pedangnya. Huan Yin terbangun dan membuka matanya dengan berat. "Kau sudah bangun?" Terdengar tawa dari samping. Huan Yin membuka matanya ketakutan dan berbalik untuk menyadari bahwa satu-satunya orang di sampingnya adalah pemuda yang menyelamatkan sebelumnya. Fei Hung tersenyum hangat padanya. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Tak satu pun dari orang-orang itu yang akan menyakitimu lagi." Huan Yin perlahan menjadi tenang saat dia melihat wajah Fei Hung. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa pakaiannya tidak sama dengan sebelumnya, dan dia merasa lebih nyaman. Bahkan luka di lengannya sudah hilang. Wajahnya memucat, dan dia merasa takut. Keduanya saat ini berada di tengah hutan, di luar kota Tianyun. Pakaian Huan Yin yang tadinya tua dan usang, diganti dengan gaun yang indah, terbuat dari sutra terbaik. Tubuhnya juga bersih. Fei Hung telah terbang keluar kota Tianyun dan menuju wilayah yang memiliki sebuah sungai. Di sana, dia dengan hati-hati memandikan Huan Yin yang tidak sadarkan diri tadi, sambil memberi beberapa cairan obat untuk menyembuhkan dan menstabilkan tubuh gadis itu. Kondisi Huan Yin sekarang sangat berbeda dari beberapa jam yang lalu. Tubuhnya tidak lagi memiliki luka, bahkan tidak ada bekas luka. Fei Hung benar-benar menyembuhkan tubuh Huan Yin, hingga membuat kulitnya benar-benar sehat tanpa bekas luka di dalamnya. Fei Hung memiliki beberapa gaun kecil di dunia kecilnya, yang juga telah dilupakannya dulu bersama dengan sebagian dari jubah yang dia berikan kepada Lin Meng. Meski tubuh Huan Lin kurang gizi dan terlihat jelas bahwa gadis ini sangat kurus, tetap saja tidak bisa menodai kecantikannya. Huan Yin adalah gadis yang sangat cerdas. Jadi dia tahu bahwa kakak laki-laki di depannya ini telah memandikannya dan mengganti pakaiannya. Jadi dia merasa takut. "Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan menjadi keluargamu. Jadi aku tidak akan menyakitimu, Yin kecil." Fei Hung mengelus kepalanya, tahu apa yang dirasakan gadis kecil itu saat ini. Fei Hung memutuskan bahwa dia akan menjaga Huan Yin mulai sekarang. Huan Yin menatap Fei Hung sejenak, sementara setetes air akan keluar dari matanya. "Yin kecil, apakah kau ingin melihat sesuatu yang menakjubkan?" Fei Hung bertanya padanya. "Iya, apa itu kakak?" Huan Yin sekarang lebih tenang, dan ketika dia mendengar pertanyaan Fei Hung, keingintahuannya bangkit, dan ketakutan dalam dirinya secara bertahap berkurang. Fei Hung memeluknya dengan lembut, lalu menggendongnya. Huan Yin masih kaku dalam hal ini, tubuhnya tegang. "Yin kecil, percayalah, aku tidak akan menyakitimu." Fei Hung berbicara padanya dengan lembut, mencoba menenangkan ketakutan dan kepanikan dalam dirinya. Huan Yin perlahan menjadi tenang, tapi masih ada kegugupan dalam dirinya. Fei Hung menghunus pedangnya dan terbang ke langit dengan Huan Yin di tangannya. "Ah!" Huan Yin berteriak ketika dia menyadari mereka terbang di langit. Jadi dia menutup matanya dengan erat. Tangannya menggenggam erat leher Fei Hung, takut dia akan jatuh.